Di atas mitosis, di bawahnya itu meiosis. Ya, kalian tahu fungsi mitosis untuk apa? Bisa sambil baca ininya, bisa sambil baca modul. Untuk fungsi mitosis. Kalian bisa bantu? Untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Nanti saya mau tanya di belakang, ada siapkan jawabannya apa perbedaannya pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin kalian sudah belajar di botani atau apa. Untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi sifatnya di sini mitosis itu jumlah kromosom ya. Jumlah kromosom ayah induk sama dengan anaknya. Jadi kalau jumlah mitosis awal pada manusia misalnya 46, anaknya akan tetap membawa 46. Sifatnya di sini namanya kalau set kromosom lengkap. Set lengkap itu namanya haploid atau diploid? Haploid atau diploid? Haploid atau diploid kalau lengkap kromosomnya? Diploid ya. Ya, jadi kalau ini diploid, kalau dituliskan biasanya 2N. Berarti satu set lengkap 2 kali N. Ini N-nya berarti yang setengahnya. Kalau setengahnya, setengah setnya sama dengan haploid. Oke, jadi kita tuliskan N ya. Nah, di sini, ini ada individu. Ada 2 individu ya, saya tuliskan. Berarti sama-sama dong ya. Baik itu laki-laki atau sorry jelek gambarnya, ini pakai rok ini saja, pakai rok ya. Nah seperti itu, ini laki-laki, ini perempuan. Jumlah kromosom pasti sama dong ya, misalnya ini 46, sama-sama 46. Jadi kalau setnya ini namanya haploid, diploid ya, diploid. Dari masa kita bayi tumbuh sampai balita, besar sampai dewasa ya, itu tumbuh berkembang ya, terus mengadakan pembelahan ya, sampai tidak mengalami perkembangan, itu tetap seperti itu, membelahnya tidak akan terjadi pengurangan jumlah kromosom. Kita awalnya bawa 46 ya, sampai akhir pun 46. Yang bagaimana dengan sindrom? Sindromnya dia menjadi 45 XO, ya tetap sampai dewasa dia pun tetap membawa 45. Ya misalnya 47 21 plus 21 artinya dia tetap sampai tua sampai mati pun tetap jumlah kromosomnya. Ya gitu. Diploid ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan. Ada jaringan yang rusak, dibelah lagi, penggantian jaringan, itu fungsi mitosis. Tidak akan terjadi pengurangan di sini mitosis ya. Nah, bagaimana dengan meiosis? Apa fungsinya? Sudah ada yang membuka download ininya? Apa fungsi dari meiosis? Yaitu untuk reproduksi. Misalnya digunakan pada gametogenesis ya, proses giliran keturun gamet ya, pembentukan sel gamet. Kalau pada jantan apa namanya? Spermatogenesis. Kalau pada perempuan? Ya. Nah, kira-kira kan kalau biasanya ada perbedaan artinya sifatnya akan berlawanan ya. Kalau di sini tadi bilang jumlah kromosom pada mitosis itu tetap ya tetap sama. Kalau di meiosis bagaimana? Tetap atau berkurang? Berkurang. Berkurang menjadi apa? Menjadi 1/4 atau 1/3 atau 1/2? 1/2 Ibu. 1/2 ya. Kalau jadi artinya di sini tadi diploid di sini berarti akan menjadi
Haploid. Kenapa bisa menjadi setengah? Karena apa? Kalau di mitosis tadi pembelahannya jumlahnya 1. 1 kali pembelahan di mitosis ya. Di sini 1 kali pembelahan. Kalau di meiosis? 2 kali. Oke, 2 kali ya. Jadi karena adanya 2 kali pembelahan itulah yang membuat jadi kurang setengahnya ya. Kita tidak bisa berpikir jauh ya. Ini ternyata ini dengan indahnya rencana seperti ini, bayangkan kalau tidak ada istilahnya pengurangan meiosis. Terus ya walaupun terjadi spermatogenesis, oogenesis, tidak ada istilah pengurangan setengah, gimana lagi pada saat peleburan terjadi fertilisasi. Jadi jumlahnya akan berlipat-lipat kali. Jadi itulah satu keindahan penciptaannya makhluk hidup ya yang ditentukan oleh Allah. Dari situ kita bisa melihat ketetapan-ketetapan yang di luar dari pikirannya manusia sebelumnya. Dan ini menjadi kemudian sebuah rencana, karena kenapa? Satu saja kelebihannya jumlah kromosom kita itu menjadi satu sindrom, apalagi kurang ya, apalagi memang berlipat-lipat kali penjumlahan, tidak ada istilahnya pengurangan setengah. Nah itu luar biasa, di situ kita bisa melihat ketetapan dari Allah. Nah jadi pada saat tadi sudah dibilang fungsi meiosis salah satunya untuk pembentukan gametogenesis. Jadi pada saat si pembentukan sel gamet dari jantan ini ya, lelaki ini dan perempuan ini, pada saat spermatogenesis, pada saat oogenesis, sel telurnya dibentuk ya. Kalian nanti sudah bisa belajar pada saat perbedaannya pada perempuan itu. Ya, pada wanita kan kita punya namanya masa menstruasi. Biasanya pembentukan lanjutan dari pergiliran keturunan oogenesis itu dilanjutkan setelah ada di embrio pematangan sel telur ya, untuk lanjutan dari tahapan membentuk 3 ootit, 1 ootit dan 3 sel telur. Nah, di situ hasilnya nanti adalah set kromosom yang haploid. Ini pun juga sperma juga haploid. Nah, pada saat terjadi pembuahan, apa itu proses pembuahan? Apa namanya prosesnya? Fertilisasi. Fertilisasi itu udah kata dasarnya fertil, subur ya. Penyuburan, proses menyuburkan, menyatukan. Nah, N tambah N ya, peleburan antara sel sperma dengan sel telur ini itu menjadikan N tambah N sama dengan 2N. Kembali lagi menjadi diploid ya. Kembali menjadi diploid, ini tadi di sini terurai 46 menjadi setengah, 46 menjadi setengah. Pada saat penyatuan kembali menyatu menjadi tetap kembali menjadi diploid. Ini menjadi zigot. Zigot menjadi proses-proses pematangan morula, blastula ya, embrio dan penahapan dari embrio dan menjadi manusia seutuhnya, atau kalau pada tanaman dia pun juga sedemikian ya, jaringan meristem sampai menjadi jaringan dewasa. Jaringan meristem yang muda ini aktif selalu membelah sampai dia menjadi jaringan dewasa. Nah, begitu prosesnya. Pembalahan di sini sudah tidak boleh melewati masa meiosis ya. Kalau selama dia sudah ada di sini, zigot, embrio dan sebagainya, tidak akan terjadi lagi proses pembelahan meiosis. Jadi pembelahan meiosis itu hanya berlaku 1 kali pada saat pematangan sel gamet pada individu itu. Paham sampai sini ya? Oke? Paham. Ya, jadi kita mau pelajari di sini hubungannya dengan genetika adalah ada satu hukum di mana pada saat pembelahan meiosis itu terjadi, nah ini adalah genotip dari individu jantan. Ini adalah genotip dari individu betina. Pada saat pembelahan meiosis terjadi itu, karena ini ibaratnya ini kan kromosom ya. Ini kromosom A,
Nah, yang kita tahu di pembelahan meiosis itu yang aktif membelah di situ adalah kromosom. Nah, kromosom ini pada saat terjadi meiosis itu ini memisah gamet-gametnya. Terjadi segregasi. Ini menjadi A, ya. Nah, makanya kalau prinsip genetika itu pewarisan sifat itu sangat erat dengan peristiwa meiosis. Di sini terjadi pemisahan, ini juga memisah. Ini kromosom ya. Ini dia terjadi segregasi. Nah, ini kromosom yang memisah. Nah, nanti peluangnya adalah nanti pada saat mereka berkumpul kembali. Tetap menjadi satu. Nah, tapi ini terjadinya pada saat sudah terjadi fertilisasi ya. Ini tahapan sampai di situ tadi. Di sini. Proses dari gametogenesis. Ya, itu pentingnya ya. Jadi kalian harus memahami konsep ini. Ya, saya kembali ke saya harus menyisakan 15 menit terakhir ya untuk post test. Ya, ini tadi saya percepat saja karena sudah saya jelaskan di kunci. Nah, ada satu tahapan namanya interfase ya. Pembelahan sel itu kita tahu ya, ini harus juga menjadi pemahaman kalian, pengetahuan yang harus kalian di luar kepala harus tahu ya, ada berapa jenis pembelahan sel. Ada dikatakan dia amitosis, bukan pembelahan inti ya, bukan intinya yang membelah, tetapi terjadi pembelahan binar di mana di sini adalah kromosomnya dibentangkan, dipanjangkan 2 kali lipat, kemudian dibagi lagi, tapi tetap terjadi pembelahan sitokinesis ya. Jadi di sini juga terjadi sitokinesis. Ini digunakan oleh bakteri. Jadi bakteri itu sitokinesis itu apa? Pembelahan sitoplasma ya. Jadi bakteri itu satu bakteri dia mau membelah menjadi 2. Ini akan membelah lagi menjadi 2. Ini juga akan membelah lagi. Ini waktu masa inkubasinya ya. Dia akan secepat itu dia bisa mengadakan pembelahan. Dari per berapa menit dia sudah bisa menghasilkan ribuan anak kan yang pasti sama, tetap jumlahnya sama dengan induknya. Setnya tetap sama. Jadi dengan rumus itu ini kan berapa kali membelah kalian lihat ini. 1, 2 ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Jadi rumusnya itu di pembelahan bakteri itu 2 pangkat N. Kalau 3 pembelahan 2 pangkat 3 berarti 8. Kalian bisa lihat ini jumlahnya 8. Secepat itu dia mengadakan pembelahan. Jadi perbedaannya adalah amitosis di sini dia gunakan untuk bereproduksi. Jadi kalau pada bakteri nanti kalian belajar di apakah itu biologi molekuler atau apa ya? Di pembelahan sel ini yang bukan reproduksi tetapi sifatnya dia perpindahan materi genetik. Untuk bakteri itu ada namanya, sudah belajar ini kah? Transformasi. Kalau di Ibu nanti saya jelaskan transformasi ini di mata kuliah rekayasa genetik ya. Jadi pemindahan materi genetik. Tapi ini di luar ya, ini masih saya tambahkan saja. Transformasi, konjugasi, pernah dengar? Sudah pernah diajarkan?
transduksi. Kalau transduksi itu dipakai, dia memakai perantaraan virus ya, memindahkan materi genetik dari virus ke bakteri. Kalau konjugasi dia pakai vili dari bakteri, memindahkan materi genetik jadi antara satu bakteri dengan bakteri lainnya. Ini ada jembatan, dia gunakan pilinya ya, pili seks, jadi pili seks juga digunakan untuk berproduksi. Tapi pili ini dia gunakan sebagai penghubung, memindahkan materi dari sini ke sini sampai kemudian terjadi pertukaran, dan yang barunya ini merupakan gabungan dari kedua materi genetik kedua induk ya. Jadi itu, ini dipakai hanya untuk pemindahan materi genetik. Itu. Nah, kalau mitosis dengan meiosis ya ini tadi dia menggunakan istilah, di sini tidak terjadi reduksi. Kalau saya bahasakan jumlah kromosomnya selalu tetap ya. Kalau meiosis itu jumlah kromosomnya berkurang setengahnya karena terjadi reduksi. Terjadi pengurangan jumlah kromosom ya. Nah, pembelahan biner ini tadi bilang kromosomnya ini menempel pada membran plasma, kemudian setelah itu bagian DNA pada kromosom yang menempel ini mengalami replikasi. Kalian lihat ya, sudah 2 kali lipat jumlah dari kromosomnya. Setelah itu mulai terjadi pelipatan ke dalam, istilahnya sudah mulai membelah ya, dan kemudian terpisah dan terbentuk 2 sel anakan. Ya, terbentuk membran plasma sehingga sitoplasma terpisah di antara 2 sel tersebut. Kalau ini juga terjadi pada mitosis ya, mulai terjadi pembelahan sitoplasma. Nah, siklus sel ini adalah siklus sel, bagaimana sel itu juga mengatur jam tubuh dari satu individu itu. Ada 3 fase ya, ada 2 fase di mana yang paling panjang itu adalah fase interfase ya, fase interfase. Kalau ini adalah fase mitotik, hanya berapa jam harusnya membelah. Yang paling panjang itu adalah ini, interfase. Mulai dari G1, S, dan G2. Apa yang disiapkan di G1 ini adalah mulai menyiapkan semua materi-materi. Karena kita tahu ini adalah intinya, di mana di sini DNA ya. DNA itu sudah dalam bentuk kromosom. DNA itu sudah terbentuk, sudah terkondensasi ke dalam kromosom. Ya, kalau kalian mungkin ada di ciri-ciri dari fase interfase, di interfase itu dia mulai menyiapkan semua materi-materi. Di situ masih dalam bentuk kromatin ya, DNA-nya sudah masih dalam bentuk kromatin. Nah, DNA-nya nanti itu kalau dia sudah berkondensasi, dibungkus sama protein histon, dia kemudian memendek dan menebal menjadi kalau bentuknya seperti ini, benang halus memanjang, itu namanya kromatin ya. Dek? Iya, kromatin. Itu fase ini ada di interfase kromatin ini. Setelah kemudian memendek dan menebal seperti ini, menjadi kromosom ya. Kromosom. Nah, kita tahu pada saat fase G1 sintesis di sini dia bereplikasi, diperbanyak ya. Itu kromatinnya dibentangkan menjadi panjang, ditambahkan lagi beberapa materi-materi sampai kemudian kita tahu ini dari sini awalnya DNA. Awalnya dia terbentuk dari DNA. Dipastikan sebelum pindah dari G1, Gap1 masuk ke S, sudah dipastikan bahwa ukurannya dia sudah tepat. Ukurannya sudah tepat, baru dia masuk ke S. Jadi itu perannya siklus sel ya, dia mengatur jam-jam. Ada fase namanya di sini checkpoint. Di sini ada setiap mau pindah ke setiap fase ada namanya checkpoint. Kalau kalian lewat di biasanya truk ya, truk mau lewat itu biasanya mereka bersinggah di ada jembatan timbang namanya. Itu gunanya apa kira-kira truk diperiksa? Ini saya mau buatkan analogi ya. Truk itu kan dia bawa muatan. Jadi biasanya setiap pos batas itu memastikan dia membawa muatan ini tidak melewati ketentuan.
Karena itu apa? Ada batasan kan, jalanan yang dilewati itu tidak akan batasan. Kalau semua truk tidak dibatasi jumlah muatannya, deh dalam berapa tahun itu jalanan bisa rusak ya kan. Jadi itu ada checkpoint. Nah, di checkpoint di sel ini dia memastikan, checkpoint di sel itu dia memastikan apakah ukurannya DNA ini sudah pas, porsinya sudah tepat, dia kemudian baru dilewatkan ke S. Di S ini namanya fase sintesis S. Ya, kalau G itu gap ya. G itu gap, kalian bisa baca di modul. G itu gap, S itu sintesis, gap 1 ada namanya 2 gap 2. Karena di sini dia sudah betul-betul memastikan apakah dia sudah siap untuk masuk ke fase mitotik. Nah ini M. M itu mitotik, sudah masuk ke fase pembelahan ya. Walaupun di ciri-ciri pembelahan sel itu memang yang paling panjang dikatakan interfase, ciri-cirinya yang biasanya dia perlihatkan itu ya sudah mulai ada membran inti ya, gitu ya. Membran inti nukleus itu sudah mulai terbentuk. Apa namanya, materi-materi sentriol sudah mulai bersiap-siap di kutub-kutubnya. Ya, kalian sudah tahu fungsinya apa sentriol pada sel? Sentriol apa? Dia sebagai kutub ya, kutub fungsi sentriol. Dia biasanya bentuknya seperti ini. T. Dia fungsinya sebagai, kalau waktu Ibu Isna jelaskan mikrotubula gimana? Ini kan sentriol ini khususnya ada pada apa namanya, pembelahan ya. Memang dia fungsinya menarik nanti, menarik gelendong ya. Jadi sebagai kutub pembelahan. Dia sebagai kutub pembelahan. Saya ulang-ulangi berarti itu akan muncul nanti di ujian terakhir, di terakhirnya nanti nih. Nah, interfase ya, kemudian masuk ke fase mitotik. Fase mitotik itu ada berapa tahap? Ada beberapa buku menjelaskan ada profase, prometafase. Jadi sebelum ke metafase ada namanya prometafase, kemudian metafase, semua punya keunikan sendiri. Jadi kalian sudah nanti harusnya tidak perlu lagi hafal-hafal sekali di luar kepala, hanya memahami saja bahwa apa yang terjadi di profase kira-kira. Jadi tadi dia sudah bukan dalam kromatid, sudah ada dalam bentuk kromatid ya, sister kromatid. Nah, kalau kromosom dia sudah dalam bentuk bersaudara begini, itu namanya kromatid ya. Paham? Jadi namanya dia sudah kromatid. Sister kromatid. Jadi kalau dia bersaudara, dia muncul secara bersamaan homolog, ini dikatakan sister kromatid. Kromatid bersaudara ya. Kromatid bersaudara kenapa? Biasanya kan orang bersaudara dikatakan identik ya, mirip secara morfologi, ada rata-rata kemiripannya lah, dikatakan dia mirip karena kromosom itu akan berjejer secara homolog sama ukurannya. Nah gitu. Tahapan-tahapannya gitu, metafase, ada kan namanya kutub plat, metafase, anafase dia mulai ditarik ya, sentralnya mulai menarik dia ke kutub berlawanan sampai dia kemudian mulai terjadi pemisahan dua kutub tadi itu, anakan sel tadi, dua anak sel yang berpisah tadi, kemudian membentuk menjadi inti sel. Nah, itu di telofase. Nah, saya langsung jelaskan nanti di animasi ya, biar jelas gitu. Kalian bisa lihat sebenarnya inti dari yang saya jelaskan tadi itu sudah ada di yang tadi. Kalian bisa baca-baca lagi apa di fase gap ya, fase sintesis, fase gap 2. Sebelum sel memasuki fase mitotik dan siap membelah. Jadi ini interfase. Interfase itu kayak istilahnya fase antara, fase persiapan, makanya dia katakan paling panjang fasenya karena dia tidak mau salah-salah. Karena apa? Berarti ada yang salah. Jika ada proses yang salah dari sini itu akan menyebabkan sel, kalau pada manusia, menyebabkan sel itu akan berkemungkinan menjadi sel tumor ya. Jadi sel tumor itu awalnya dari sel normal saja. Maunya sel, perintahnya itu memerintahkan sel itu berjalan sesuai maunya sel ya. Ada jam istirahat. Jadi sebenarnya interfase itu dia tidak terlalu bekerja ekstra karena harus mempersiapkan diri masuk ke fase inti mitotik ini, fase mitotik. Jadi di interfase ini ya, yang paling banyak ini
sel ini harus menyiapkan ekstra tenaga dan persiapan ya sebelum masuk ke fase mitotik. Ya, kalau tahapannya tadi kan gini, G1, fase S, dan fase G2 ya. Fase G, fase pertama yang merupakan fase pertumbuhan primer, S sintesis DNA, S ya, gap 2 persiapan membelah sel. Jadi G2 itu memastikan semua materinya kita sudah siap ke pembelahan sel. Fase M namanya fase mitotik ya, mitotik. Jadi dia sudah masuk ke fase pembelahan sel. Ya, interfase itu terjadi replikasi DNA dari satu salinan menjadi dua salinan. Fase gap 1 belum terjadi replikasi. Fase sintesis dia sudah mulai mengalami replikasi sehingga menghasilkan salinan 2 DNA. Fase gap 2 replikasi DNA telah selesai dan sel bersiap-siap mengadakan pembelahan ya. Interfase merupakan sebuah jeda panjang antara satu mitosis dengan yang lainnya. Jeda tersebut termasuk fase G1, S, dan G2. Fase gap ya, ini persiapannya membutuhkan sekitar 2 jam, sedangkan interval fase G1 sangat bervariasi antara 6 jam hingga beberapa hari. Apa nak? Ya, fase S itu membutuhkan sekitar 8 jam untuk menyelesaikan tahapan ini. Hasil replikasi itu kromosom yang telah utuh segera dipilah bersama dengan 2 nuklei masing-masing guna proses mitosis pada fase M. Fase mitosis itu 1 jam, makanya yang tadi bagiannya hanya sedikit sekali ya, tahap di mana terjadi pembelahan pada mitosis, sel membelah dirinya membentuk 2 sel anak yang terpisah. Dalam fase M terjadi beberapa jenjang fase. Apa nak? Ya, ini tadi saya sudah jelaskan tadi di whiteboard, terjadi pada sel tubuh ya. Jadi tempat terjadinya lagi tadi itu kita sudah tahu ya. Saya kembali lagi dulu matangkan di whiteboard tadi. Nah ini, tempat terjadi di mitosis itu tempat terjadinya pasti di sel tubuh ya, karena itu yang terus tumbuh dan berkembang. Jadi hanya terjadi pada sel-sel tubuh. Kalau pada kromosomnya namanya ini kromosom autosomal atau somatik ya. Sel somatik. Kalian bisa membahasakannya begitu. Kalau di meiosis terjadi pada sel ya, sel gamet ya. Oke. Ada Mi itu jelas Mi tadi itu ada Mi perbedaan-perbedaannya, kalian sisa menghubungkan nanti dengan modul ya. Jadi saya singkat sampaikan ini, kalian bisa mencocokkan dengan modulnya nanti. Kalau boleh sekarang disandingkan ya, membaca modul. Sebenarnya saya lupa ya, sebab sejak kemarin sore saya sudah upload materi. Ini anunya, bunyi jadi besok kita masuk. Iya besok Pi. Muhammad Arsyad. Oke ya. Lanjut. Kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut diploid, sama Ji yang saya sudah sampaikan di awal. Fasenya itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil akhir pembelahannya adalah 2 sel anak. Ya, perbedaannya itu kalau pada mitosis hasil akhirnya itu 2 sel anak. Kalau mitosis berapa sel anak? Kalau di mitosis berapa? Tadi bisa jawab sambil buka. Ya. Kalau di meiosis jumlah sel anaknya sama dengan 2, 3 atau 4? 4 Ibu. 4 ya. Oke, 4. Itu ingat-ingat Ki, supaya nanti jawab post-testnya tersimpan memorinya.
tahapannya ya. Ya, tahapannya di sini pasti ada terjadi sitokinesis dan karyokinesis, yaitu pembelahan inti sel. Kalau karyokinesis itu membelah inti selnya, dan kalau sitokinesis terjadi pembelahan sitoplasma. Ini nanti selesai telofase ya. Setelah proses telofase itu terjadi sitokinesis. Anafase ya, di anafase sudah mulai. Sorry. Anafase. Diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian diikuti pembelahan sitoplasma dan diikuti pembentukan sel, sekat sel yang baru. Sekat memisahkan dua inti tersebut menjadi dua sel anakan. Ciri-ciri tahapannya ya. Ini adalah kalian ini cukup menghafal ini dan mengingat nanti di animasi. Ini adalah karakter khusus di tiap fase. Kalau profase itu ditandai dengan menghilangnya membran inti. Nah, kita tahu kan pembelahan yang kita maksud di sini hanya untuk yang kategori sel eukariot. Eukariot itu bedanya apa dengan prokariot? Kalau eukariot sudah punya membran inti. Jadi ini yang menandakan nanti pada saat sudah masuk profase, membran intinya sudah mulai menghilang dan terbentuk benang-benang kromatin, di mana kromatinnya akan memadat menjadi kromosom. Setelah itu di metafase, ini adalah ciri khasnya. Mereka berderet di bidang ekuator, jadi kayak tanda-tandanya nanti itu kayak ada plat-plat begini. Berarti ini kutub plat ya. Saya dahului dulu dengan teks ya, baru ke gambar. Anafase ditandai dengan kromosom mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan, ditarik oleh benang-benang spindle atau mikrotubula. Ini yang mungkin kalian pernah pelajari di Bu Isna. Fungsinya mikrotubula itu ada dalam bentuk filamen intermediat, filamen aktin, mikrotubula ya. Mikrotubula itu bertubula dari kata pipa-pipa ya, tetapi dia akan mengeluarkan seperti benang-benang kayak Spiderman ya. Dia nanti intinya kayak gini. Dia sampai mau memisahkan. Nah, ini nanti di sini kan ada kinetokor. Kayak sentromernya ya. Kinetokornya ini yang akan banyak spindle-spindelnya. Yang menarik dia. Sama itu kalau gayanya Spiderman, siapa yang nonton kemarin kartunnya ini. Yang metaverse muncul semua Spiderman dari banyak semesta. Bagaimana mereka menyelamatkan satu yang mau diselamatkan, dia dengan spindle-nya dia tarik, dengan kekuatan spindle ini, serat-serat benang ini dia tarik sampai dia nanti ini terpisah sampai ke kutub berlawanan. Kita tahu di masing-masing kutub itu adalah yang bertugas si sentriol. Sentriol ini yang punya kayak kekuatan magis yang akan menghubungkan dengan spindle-spindle ini, menarik ini ya, menarik mikrotubula. Jadi ini sebenarnya bagian dari mikrotubula, dia tarik kromosom ini sampai dia ada berpindah ke sini. Nanti berpindah ke sini ya. Itu kekuatannya. Telofase sel terbagi menjadi dua sel anakan. Jadi pada setelah masuk telofase, sel itu mulai terbelah menjadi dua sel anakan. Karena kenapa? Karena di sini sudah ditarik ya. Sudah ditarik dan kemudian masing-masing kromosom ini membentuk menjadi satu inti. Membentuk satu inti masing-masing di sini. Ini sudah terjadi mulai pembelahan. Ya. Ya, tahapan-tahapannya masuk dari profase awal, kalian tadi lihat, katakan di ciri-ciri awal itu mulai terbentuk membran inti nih. Terbentuk mulai membran inti. Ini masih dalam bentuk kromatin ya. Belum memendek dan menebal ya. Ini kan masih panjang dan halus ya. Kromatin itu sifatnya dia halus, memanjang. Setelah itu dia berkondensasi, dia sini mulai kayak nanti pada saatnya membran itu inti itu akan menghilang ya. Membran inti akan kemudian menghilang. Ini akan mulai memendek dan menebal menjadi kromosom. Nah, masuk ke metafase yang tadinya ini masih bersebaran, mereka akan berkumpul sesamanya yang homolog-homolog ya. Homolog-homolog ini ukurannya ini dengan ini dengan ini, itu akan berjajar ke kutub plat metafase namanya. Jadi ini tandanya. Dia berjajar.
Nah, ini tadi saya bilang ini kinetokor, ini kayak pengait ya, ini ada lubang, ini kinetokor yang menghubungkan dengan benang-benang mikrotubula. Ini si sentriol punya kekuatan menarik semuanya, kutub pembelahan ya. Ini masih kayak proses tarik menarik nih, proses dulu menjajarkan, dipasang baik-baik bentangannya. Nah, masuk ke sini anafase, kekuatan tadi itu spindle ini menarik ya. Berarti kalau dia dipecah ya, dibelah seperti ini, yang tadinya dia begini bentuknya. Nah, ini kan sentromer ya. Kalau di sini ada kinetokornya, di sini ada kinetokornya. Kutub plat tadi itu memisahkan mereka. Akhirnya dia kalau dia sendiri bentuknya boleh begini ya. Kalau dia melipat jadinya dia begini ya kan. Nah, ini. Dia menjadi seperti ini. Nah, kalau pada saat pembelahan meiosis nanti kalian seperti ini, pada saat itulah kan ini kromosom ya. Kita tahu kromosom itu tempatnya gen, tempatnya ada lokus. Kalau misalnya ini membawa sifat apa, ya disitulah nanti kita lihat gamet-gamet itu berpisah seperti apa. Nah ini berarti dia sudah memisah, ya, dia sudah ditandai dengan pelekukan di sini dan membentuk sitoplasma, pembelahan sitokinesis, ya. Dia mulai sudah ada tanda-tanda memisah dan sampai kemudian terpisah ya, terpisah dan kemudian kembali sudah ada muncul membran inti di dalamnya. Ya, ini ada inti awalnya tadi ini nukleus ini awalnya dari sini. Ini semua kromosom-kromosomnya tadi ya. Kromosomnya kemudian dia membentuk inti sel. Nah, ya, kalau kalian lihat sini apa yang di interfase apa yang terjadi? Apa bedanya dengan di sini? Di interfase ini dengan interfase ini. Apa bedanya? Di sini kalau kalian ditunjukkan dengan gambar kan kalian sudah jelas kelihatan perbedaan warna ya. Perbedaan warna ini menandakan apa? Sudah lebih matang ya persiapannya. Saya tadi gambarkan bahwa interfase itu proses pematangan semua, persiapan materi, semua penyiapan materi-materi. Di sini masih kelihatan dia mengumpul ya. Dek, Ilmi? Iya, Ibu. Ya, masih ngumpul, dia masih menyiapkan dalam proses sudah terjadi replikasi DNA ya, sudah terjadi replikasi DNA. Intinya apa sih kalau replikasi DNA? DNA induk ya, dia memisah seperti ini bereplikasi sampai kemudian terjadi duplikasi dua untai DNA yang persis sama dengan induknya. Jadi proses replikasi dulu, disalin dulu di fase S itu disalin, kemudian membentuk menjadi kromatin, ya kromatin halus. Nanti kromatin ini sudah mulai berkondensasi, dibungkus sama protein, dia memendek dan menebal menjadi kromosom, ya. Nah ini prometafase. Prometafase itu apa yang terjadi sebelum masuk ke prometafase? Di prometafase itu membran inti sudah hilang ya. Prometafase itu membran intinya sudah hilang. Kenapa? Karena kita tahu ini membran inti dia membatasi internal dengan lingkungan di luar ya. Jadi kalau membran intinya memang sengaja dipecahkan supaya kinetokor bisa menarik ya, spindle mikrotubula bisa menarik kromosom ini. Nah ini dipisahkan dari kutub-kutub plot metafase dan terpisah seperti ini. Nah, gabungan inilah kemudian menjadi satu anakan ya, seperti ini. Menjadi dua sel anakan yang terpisah. 8:30 ya. Nah, kalau di lenteranya itu saya sudah perlihatkan di sini ada drive ya. Ada SWF, ada itu video animasi. Kalian bisa lihat nanti proses-prosesnya biar kalian tambah paham ya.
Jelas di layar tak? Ada sedikit lihat. Ini saya perlihatkan bagaimana tahapannya ya. Nah, kita ke mitosis dulu. Ini kondisi awal ya. Kromosom itu diduplikasi sebelum mitosis sehingga itu didapatkan kromosom yang identik ya. Kromosom there are two, ada dua kromosom yang identik, dikatakan dia sister yang masing-masing membawa kopian ya. Itu totalnya dari 2 kali 46 jumlah kromosom. Mereka kemudian akan tetap masih invisible di sana. Sentriol ini keadaannya sentriol seperti ini ya, modelnya sentriol. Nah, ini nukleolus ya, anak inti. Saya lihat penjelasannya dulu. Dia merupakan pasangan struktur silindris ya, silinder. Kemudian juga akan dia diduplikasi karena akan menjadi dua tah, ada di kutub yang berlawanan. Yaitu dia akan mengelilingi ya, dia ada berada di wilayah tubula. Sentrol ini dan zona itu akan bekerja sama membentuk namanya sentrosom. Nah, profase merupakan tahapan berikutnya ya setelah premitosis. Jadi premitosis itu sebelumnya disiapkan semua ini dalam keadaan bersiap semua. Lihat pergerakannya ya, ini kan sudah mulai di duplikasi sentriolnya di atas tah. Nah, ini sudah mulai, dia sudah mulai menghimpun kekuatan di situ. Ini lihat. Nah, DNA ini dipadatkan, dikompak ya, kemudian kromosom menjadi mulai muncul, kelihatan, nampak ya, visible, kemudian dua kopian tadi ini kromosom dikatakan berubah menjadi kromatid. Setiap kromatid ini berpasangan, kemudian dihubungkan bersama dalam disebut namanya kromosom metafase ya. Kalian lihat perubahannya. Nih. Nah ya, sudah mulai menjadi kromatid. Membran intri, nukleolus, retikulum plasma, dan Golgi itu kemudian hancur ya, dilebur, dihancurkan dan kemudian dia menghilang ya, disperse. Kemudian sentrosom menggerakkan akhir ujung berlawanan ya dari satu sel ini dan mikrotubula kemudian mulai muncul, tumbuh dan kemudian dari situlah sentrosom akan dan mikrotubula itu membentuk spindle mitotik. Jadi dari mana munculnya gelondong mikrotubula ini? Gelondong mikrotubula ini muncul dari setelah sentriol ya, kemudian ada membentuk sentrosom. Sentrosom ini dan mikrotubula inilah yang membentuk gelondong-gelondong ya, benang ya, dikatakan dia benang atau gelondong mikrotubula. Nah, jadi ini awal mulanya di sana. Begitu ketika mikrotubula itu tumbuh ya pada wilayah nukleus, beberapa kemudian meletakkan kromosom pada satu sama lainnya dan tiap bagian dari dua sister kromat ini pada masing-masing metafase kromosom itu menjadi mikrotubula. Mikrotubula ini kemudian mengarahkan ya, memberi petunjuk kepada kromosom metafase ini untuk bergerak ke tengah-tengah sel. Nih, mulai bergerak ke tengah sel nih, ke pertengahan ya. Nah, itu tahapannya metafase. Nah, setelah di prometafase masuk ke metafase ya, masuk ke metafase kalian lihat di sini persiapannya mulai bersiap masuk ke metafase, mereka mulai bersiap berjejer ya. Mulai bersiap berjejer ke kutub plat metafase. Karena ini adalah satu ciri di metafase di mana
Metafase kromosom ini secara full ya, secara menyeluruh dia sudah padat dan kemudian berjejer sepanjang kutub metafase, kutub plat namanya plat metafase. Sister kromatid ini kemudian diletakkan di mikrotubula ya mikrotubula ini dari arah berlawanan pada sel. Jadi masing-masing seperti itu. Nah, pada saat dia mulai dibentangkan, ini selnya ini mulai mengerucut ya, karena mulai dibentangkan nih. Nah, setelah itu telofase merupakan persiapan masuk ke tahapan berikutnya. Ini masuk ke anafase ya. Dua sister kromatid ini di masing-masing ini dipisahkan dan ditarik ke kutub yang berlawanan ya. Hasilnya kemudian sel anakan dari mitosis ini akan menghasilkan satu kopian dari setiap kromosom dari awal sel sebelumnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat mulai dipisah. Dia dipisah. Anafase. Ya. Di telofase, dua sister kromatid dari masing-masing kromosom ini sekarang sudah ada di kutub yang berlawanan ya pada sel. Kemudian pada masing-masing letak plat metafase ini sitoplasma kemudian pinch kayak mengerut ya. Kayak kalau pinch itu kan kayak dipincut begini ya, dicubit ya. Mami ya, seperti ini pinch kemudian melipat ke dalam, inward, melipat ke dalam, sampai kemudian sel ini terbagi menjadi dua. Namanya prosesnya sitokinesis. Ya, sampai kemudian tahapan produk akhirnya itu, hasil akhirnya, the result of mitosis, sekarang sudah memiliki dua anakan sel yang masing-masing identik dari orang tua sel aslinya ya, sel originalnya, sel tetua. Jadi anakan itu dua sel anakan yang persis sama dengan orang tuanya. Nah, itu mitosis, meiosis. Kita nanti lanjut ke setelah ini. Masuk lagi ke jelas sampai situ tadi animasinya. Jelas ya, kalau yang kita lihat di teks-teks kan ya penjelasannya kita bisa tambah memahamkan dengan melihat animasinya, proses satu persatu sampai dia ada di akhir ya. Nah, seperti ini tadi ilustrasinya dari awal sampai akhir. Jadi ada penjelasannya ya, penjelasannya dari mana asalnya gelondong-gelondong ini. Gelondong ini berasal dari tadi sentromer dengan mikrotubula ya. Karena kan satu bagian sama ini sentriol, mikrotubula, memang dia merupakan alat-alat gerak dalam sel yang menggerakkan sel. Mikrotubula juga dia sebagai awal mula ke sitoskeleton dah. Mikrotubula itu bagian dari sitoskeleton ya. Diajarkan sama Ibu Ista ya. Sitoskeleton itu apa? Rangka ya, rangka dalam sel. Jadi dia membentuk pembentuk sel, bagiannya itu dalam mikrotubula. Nah, itu tadi memang menggerakkan sel sampai dia diarahkan. Kalau di sini kan masih ada di tepi-tepi, sampai dia diarahkan masuk ke tengah-tengah sel ya. Pergerakannya itu mulai dari tadi sentriol mulai direplikasi, kemudian mereka membuat kutub ya, mulai membuat kutub kayak istilahnya kutub magnet di situ ya. Dia ada kutub magnet yang dia satukan utara selatan lah. Sampai ini mereka kutub tadi itu masih dia. Jadi istilahnya yang masuk ke wilayah ini ada magnet di sini, ada magnet yang membuat mereka akan saling ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Nah, kinetokor ini, kaitan tali ini akan membuat dia semakin terbentang ya. Jadi kekuatannya sangat kuat, membuat dia membentang sampai sejauh sampai ada terpisah di kutub yang berlawanan. Jadi prinsipnya memang kayak magnet ya, prinsip magnet dia tarik menarik. Nah, mitosis tadi.
Nah, sekarang meiosis ya. Meiosis itu tadi di penjelasan di awal terjadi pada sel gamet. Tadi kenapa berapa kali pembelahan di meiosis? Ada dua ya, 2 kali pembelahan. Nah, kalau di profase di meiosis, kalian bisa lihat lagi uh, di dokumen yang saya sudah kirimkan. Nah, karena di meiosis itu agak panjang prosesnya ya. Nah, kalau di meiosis itu proses satunya agak melewati waktu yang paling panjang ya. Waktunya panjang-panjang, kalian tolong dihafal nanti ini, hafal ya. Jadi kalau saya menyingkat ini lesi padipdi, lesi padipdi ya. Leptonema, zigonema, pakinema, diplonema dan diakinesis. Jadi profase 1 di meiosis 1 agak panjang. Prinsipnya sebenarnya kenapa? Karena dia mau membentuk proses sinapsis. Kalau tadi di apa namanya? Kalau di mitosis tadi tidak ada tetrat, jadi dikatakan 4 kromatit ya. Jadi ada 4 kromatit yang langsung muncul. Dia kemudian menjadi tetrat di situ, menjadi 4 langsung. Nah ini. Kalau berbedanya tadi di mitosis itu kan tidak seperti ini ya. Kalau masing-masing jadi sister homologi dulu. Nah, kita kasih lihat nanti perbedaannya. Jadi dia sudah langsung dalam bentuk 4 pasang ya, 4 pasang ini. 1, 2, 3, 4. Makanya untuk pembelahan meiosis itu cocoknya memang pada saat teorinya itu Mendel 2 ya. Mendel 2. Mendel itu terjadi asortmen bebas, pengelompokan bebas, di mana terdapat 2 sifat beda. Nah, kenapa? Karena kalian bisa lihat sini kalau tipenya ini A besar, A kecil, B besar, B kecil ya jumlah kromosomnya. Nah, jadi pada saat dia memisah, dia akan asortmen mengelompok secara bebas menjadi A besar, B besar, A besar, B kecil, B besar, A kecil, B kecil ya. Ini perbedaannya. Kenapa agak panjang di meiosis? Karena awal munculnya itu tidak dalam bentuk sister kromatid yang 2 tadi pada mitosis. Dia langsung membentuk 4 tetrat. Nah, yang di situ juga ada keunikan di mitosis, yaitu ada tahapan terjadi pindah silang ya. Terjadi pindah silang crossing over. Crossing over pada 2 pasang kromosom itu. Ini kita lihat ya pada apa yang dibilang pindah silang itu. Jadi ingat, pindah silang itu hanya terjadi pada proses meiosis saja. Ya, karena kenapa begini ya? Ini kromosom dia langsung bentuknya tetrat. Nah, terjadinya pindah silang nanti ini segmen ini bertukaran dengan ini. Bertukaran dengan ini. Jadinya nanti akan ada kromosom yang begini bentuknya. Kalau bertukaran jadinya ini menjadi merah di bawahnya ya. Entah. Merah. Sedangkan yang sebelahnya semakin cantik gambarnya Ibu.
Yang jelas begitulah terjadi pertukaran. Karena terjadi pertukaran tadi di sini, saling tukar segmen. Ini namanya peristiwa pindah silang. Kalau kita semakin jauh nanti belajar di genetika, dengan adanya kenapa di meiosis itu kan memang dihubungkan dengan genetika ya, pewarisan sifat. Makanya ini yang peristiwa pindah silang inilah yang menyebabkan walaupun bersaudara itu terjadi keunikan ya. Misalnya satu keluarga memiliki dua atau empat anak, tidak akan ada hasil dari persilangan itu yang menyebabkan mereka sangat sama betul bentuknya ya. Jadi mereka akan bervariasi. Kenapa? Proses pindah silang itu kayak gini kita. Karena dengan adanya peristiwa tadi akan gamet-gametnya itu kan membuat begini, A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar ya. Sampai kalau pada saat kalian belajar di genetika itu kan ini menjadi 16 kombinasi ya. Jadi ada banyak variasi genetik. Makanya itu menyebabkan di meiosis itu terjadi variasi. Karena ada peristiwa pindah silang ya. Ini saling bertukaran pada saat persiapan ke profase tadi. Ingat ya. Nanti saya jelaskan diperlihatkan di animasinya. Ini saya mau perlihatkan dulu apa keunikan dari peristiwa meiosis. Dia awalnya berbentuk tetrat. Tetrat itu berarti ada 4 kromosom yang berjejer ya. Kemudian mereka saling bertukar materi, namanya peristiwanya pindah silang. Ini tadi tetrat 4 ya. Tetrat itu 4, Dik. 4 kromosom ini berjejer. Terus itu dia mengadakan pindah silang. Nah, itu keunikan dari meiosis yang menyebabkan dari hasil meiosis itu terdapat variasi genetik ya, variasi. Jadi jumlah sel anakannya 4, jumlahnya 4, jumlah sel anak 4, haploid, ingat lagi haploid, dan kemudian karena dia bervariasi artinya sama dengan induknya atau tidak? Berbeda ya, berbeda dengan induknya. Jelas nggak dari penjelasannya Ibu? Lumayan ya, kalian bisa saya kirimkan ininya. Nah ini tadi di laptop, kenapa di Propasa 1 ini agak panjang? Prosesnya segini sebenarnya dia membutuhkan waktu langsung. Kalau disingkat sebenarnya enggak Tonji ya, karena kan mirip G. Awalnya tadi benang-benangnya kusut, mulai memisah ya, mulai berkondensasi, sampai dia kemudian membentuk kromosom ya, sampai dia membentuk tetrat ya, diagenesis. Nah ini tahapannya. Dia langsung muncul 4 nih. Sorry, mana? Propase ya, ini langsung muncul 4. Nah, tadi meiosis satunya nih. Dia langsung muncul 4 nih. Ngerti ya? Langsung muncul 4. Kalau tadi di profasenya mitosis kan dia cuma segini ya. Kalau di sini dia langsung muncul 4. Sampai nanti masuk ke pembelahan meiosis 2. Ini mirip nih dengan mitosis 1. Di sini pembelahan meiosis 2 itu baru mirip dengan mitosis. Ya kan ya? Ya, karena tadi kan sudah tadinya 4 terpisah menjadi 2. Kalau di mitosis memang hanya 1 pembelahan saja. Di meiosis 2 kali pembelahan. Nah, itu tadi kuasanya karena di sini memang langsung muncul 4 tetrat di meiosis, kemudian dibelah, kemudian terpisah menjadi 2. Nah, itu saya bilang bahwa meiosis 2 baru mirip dengan proses pada mitosis. Semua masing-masing punya keunikan. Di metafase tetap pasti ada kutub plat namanya berjejer, dibentangkan, dipisah sampai dia memisah seperti ini, dan
masing-masing. Jadinya ini kan satu begini ya. Dia cukup butuh satu kromosom saja sudah bisa membentuk satu inti ya. Satu inti sel. Nah, ini dia sorry. Ini memisahkan seperti ini anafase ya. Ini gini. Metafase di kutub platnya seperti ini, di kutub platnya dia terpisah seperti ini. Terjadi sitokinesis ya, kemudian masing-masing lagi ini memisah ya. Nah, kemudian terjadilah 4 sel anakan yang masing-masing haploid. Nah, jadi masing-masing haploid gini. 1 2 1 2 ya. Jadi menjadi 4 sel anakan. Kita lihat dulu di animasinya. Momi habis ya. Slide-nya Ibu sisa 3 slide. Sisa nanti saya kasih lihat kan contoh kasus ya. Nah, kita masuk ke sini. Ke meiosis. Kondisi awalnya sama aja tadi. Kondisi awalnya seperti ini, di mana kromosom mulai diduplikasi sebelum masuk ke proses profase ya. Ini persiapannya. Jadi tahapan persiapan ini nih kayak ibaratnya premeiosis itu dia di interfase persiapannya semua. Ini kondisinya semua ada lengkap. Ada retikulum endoplasma, Golgi, tapi kalian tadi lihat di penjelasan sebelumnya ini nanti semua menghilang ya. Semua nanti ini menghilang organ-organ lainnya. Karena kenapa? Ini akan menggerakkan sentriol dan merupakan wilayah membuat tubula ya, membuat tubula dan sentriol ini ada di wilayah pembuatan tubulus, tubula mikrotubula. Ini bergerak. Hampir tadi mirip, dia memulai mengumpulkan medan ya, medan magnet di situ. Nah, tadi ini dibilang, ini profase 1 ini merupakan tahapan yang paling panjang ya, karena dia meliputi banyak proses. Kenapa? Ada leptonema, pakinema, lesigonema, lesipadipdi ya, pakinema, diplonema dan diakinesis, lesipadipdi. Nah, tahapannya di situ. Sebenarnya tahapannya itu karena mau membentuk tetrat ya, membentuk tetrat. Kalian lihat dia sudah mengarahkan ke tengah-tengah sel. Nah ini dia sudah membentuk tetrat 4 langsung muncul. Kemudian berjujur di kutub plat metafase. Ya, disinilah mulai terjadi kalau hukum Mendel 2 itu independent assortment ya. Yang kalau kondisinya dia A besar, B besar, berarti kromosomnya nanti akan memilih secara bebas A besar, B besar. Kalau misalnya ini adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, berarti dia akan memisah acak ya, acak memilih kemungkinan. Contohnya kayak gini. Saya ingatkan lagi di genetika ya. Nah, misalnya ini kromosom A besar, A kecil, ini B besar, B kecil. Dia dulu memisah, jadinya kan gini. Pada saat gametnya memisah itu, ya dia terjadi hukum independent assortment ya. Jadi pada saat mengelompok nanti memisah dia independent assortment jadi A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, ini ada 2 kemungkinannya seperti itu pada saat mereka segregasi tadi. Ya, ada 4 jadinya terpisah gametnya modelnya seperti ini.
Nah, tadi aku ini. Ya, seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini this is called hasilnya setiap anakan sel ini dari meiosis 1 akhirnya itu akan terjadi kombinasi yang random, yang acak dari maternal dan paternal, masing-masing kopian kromosom maternal dan paternal. Ini disebut sebagai independent assortment, pengelompokan acak secara bebas. Kenapa kira-kira seperti itu? Karena kan kita tahu satu individu itu kita punya bayang-bayang ya sebelum terjadi fertilisasi kan gini. Sebelum terjadi pembuahan kan masing-masing ini misalnya indukan ya, jantan ya. Ini misalnya gametnya jantan ini. Kita tahu ini sebagian dari A ini apakah datang dari kakek ya, ayahnya dia, ayahnya si bapak. Ini juga A kecil ini dari gamet nenek ya. Dari nenek. Juga satu individu ini juga merupakan gabungan dari kromosom yang datang dari generasi sebelumnya. Jadi acak seperti ini. Jadi acakan seperti inilah nanti membuat peluang kalau misalnya si induk betina pun juga terjadi meiosis ya, peluang gametnya kan juga sama. Misalnya seperti ini A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Jadi satu pembelahan ini tidak ada proses ayah dan ibu di sini ya. Ini masih masing-masing. Jadi masing-masing ayah ini juga punya masa lalu, punya kromosom dari kedua ayahnya, ibu juga punya kromosom dari dua ayah ibunya masing-masing. Nah, peluangnya nanti gamet dari kedua induk ini, kedua individu ini, peluangnya adalah pada saat terjadi fertilisasi, itu adalah kemungkinannya, ini masih berbicara peluang. Apakah A besar B besar ini yang membuahi sel telur ini. Artinya jadinya akan menjadi apa? Individu itu A besar, B besar, B besar ya. Nah ini, kalau ini yang membuat ini. Tapi kalau semuanya peluangnya ini dari hasil kemungkinan 4 gamet masing-masing individunya. Kalau ini pada proses pada manusia ini oogenesisnya akan menghasilkan 4 anakan ya. Kalau pada spermatogenesis ini juga menghasilkan 4 anakan yang masing-masing haploid, ini gametnya seperti ini kombinasinya ya. Nah, itu yang menyebabkan nanti terjadi variasi pada saat individu baru yang lahir dari hasil fertilisasi kedua sel gamet ini, jantan dan betina. Paham ya? Oke. Paham, Ibu. Oke. Supaya cepat gini masuk lagi ke sini. Ya, prosesnya gitu. Jadi tadi ini masih meiosis 2, Medi. Sudah masuk ke meiosis 2. Nah, meiosis 2 berarti sudah persis sama dengan mitosis karena jumlah kromosomnya sudah tunggal ya, gini. Sama nih. Nanti memisah. Nah, gini. Jadi 2 sel anakan dulu. Ini sel anakan 1. Ada tadi penjelasannya ya. Nanti tadi lengkap anunya. Ya, karena tadi ini satu sel anakan kedua, kemudian dilahirkan lagi sel anakan 4
hasil akhirnya itu menjadi 4 sel anakan ya. Kalian lihat di sini seperti ini pembelahannya. Prosesnya tadi nih, prosesnya di mana kromosom ini kembali dihimpun mulai membentuk membran inti ya. Ini mulai membentuk membran inti masing-masing. Bisa. Nah, kemudian mereka lengkap lagi menjadi organel yang lengkap. Sudah muncul dengan Golgi, dengan sitriol lengkap ya, lisosom, mitokondria itu jadinya sudah pada saat pembentangan ini juga sekaligus ikut pembentukan organel-organel ya. Kalian mungkin pernah ingat waktu saya jelaskan teori sel, jadi pada saat pembelahan itu ikutlah terjadi organel ikut dibentangkan dan ikut disintesis kembali. Jadi teori itulah menyebabkan muncul teori one organelle comes from organel sebelumnya. Satu organel itu datang dari organel sebelumnya. Satu pembelahan, satu sel yang terjadi ini datang dari pembelahan sebelumnya. Ya. Ini kalau kita hubungkan ke spermatogenesis, pembelahan tadi itu seperti ini, ada 2 kali pembelahan ya, menyebabkan di sini spermatosit sekunder ya. Ini namanya spermatosit primer, jumlahnya masih 46. Masuk ke secondary dia sudah mulai masih tetap ya 46 kromosom ini menjadi apa? Masih tetap 46. Setelah masuk ke spermatid sudah mulai berkurang setengahnya ya, sudah mulai berkurang setengahnya. Ya, karena kenapa ya, meiosis tadi kan masih tetap ya, masih tetap jumlahnya 46, baru setelah di meiosis kedua mulai dikurangi setengahnya. Karena ada 2 kali proses pembelahan, akhirnya di sini spermatid masing-masing jumlah kromosomnya 23. Sama juga di oogenesis ya. Nah ini meiosis 1 itu kemudian berakhir ya, kalau pada perempuan seperti itu. Dia masuk masa ke ovulasi, pematangan, ini baru nanti berlanjut ya setelah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, meiosis 2-nya mulai dilanjutkan ya kalau pada perempuan ini. Setelah masa siklus menstruasi, primary oocyte ini kemudian mulai dilengkapi dari sebelumnya berakhirnya di sini, dan meiosis 1 ini meninggalkan ovari, masuk masa pematangan, pembuahan ya, ovulasi, dan setelah itu terjadi pembuahan ya, siklus menstruasi kita itu ceritanya sel telurnya sudah mulai matang ya, sudah siap dibuahi. Nah, itu kemudian fertilisasi terjadi, nah oositnya itu melengkapi meiosis 2 yang kemudian menjadi sel telur ya, menjadi sel telur, jadi sel telur ovum. Nah, kemudian setelah sitoplasma membagi secara rata dan hanya satu sel telur yang berproduksi ya, yang berproduksi, sisanya itu akan menjadikan badan polar yang kemudian akan mati ya, tidak digunakan. Jadi hanya satu yang akan berfungsi di setiap satu pematangan, hanya satu sel buah yang dibuah, satu sel telur yang dibuahi, itu kemudian menjadikan itu menjadi sel telur ya, yang matang. Nah gitu. Spermatogenesis, oogenesis. Ya sudah ya. Nah itu jadi penjelasan terakhirnya di situ. Ini sama aja tadi di ini. Kalau pada gametogenesis pada tumbuhan, kita tahu kalau pada tumbuhan kan alat reproduksinya untuk jantan apa? Benang sari. Sarinya. Kalau pada perempuan Butik. ya, masing-masing punya prinsipnya seperti itu. N tambah N. Nanti pada saat setelah benang sari jatuh di putik ya, N tambah N ini menjadikan dia menjadi sel endosperm ya, sel endosperm. Kemudian dia menjadi embrio di sini. Nah, ini mulai fertilisasi menjadi endosperm dan ada embrio, ada kulit biji dan kemudian berkecambah. Berarti ini tahapannya tadi sama di siklusnya Ibu, diploid. Kalau dia sudah masuk ke sini fase ini mulai dari embrio berkecambah sampai dia membentuk organ yang sempurna ya, menjadi
tumbuhan yang sempurna itu prosesnya mitosis terus ya, karena dia sudah masuk tahapan diploid ini. Di mitosis saja terus semua di sini. Dan pada saat di pembentukan sel gametnya semua mereka mengadakan meiosis, pengurangan setengahnya dari sini. Coba lihat ya. Semuanya pembentukan sel gamet daripada benang sari, pembentukan sel gamet dari sel telur, itu prosesnya sama aja. Kalian harus pahami di situ. Proses pembelahan meiosis itu memang hubungannya dengan pembentukan sel gamet. Ya, selesai di situ. Kalian bisa nanti menyelesaikan 2 sheet ya, lembar sheet itu mitosis dengan ini kalian jelaskan ya. Nah, sambil kalian hafal-hafal karena sebenarnya sama aja prinsipnya semua. Hafalkan Q. Nah, supaya kalian ada terus di luar kepalanya ini sistemnya ya. Nah, saya bisa tanya-tanya, kalau meiosis tadi apa keunikannya di meiosis? Siapa bisa jawab perbedaannya mitosis dengan meiosis di fasenya tadi? Apa yang menjadi unik? Kenapa menyebabkan profasenya panjang? Karena ada peristiwa jumlah kromosomnya itu langsung muncul secara tetrat di 4 ya. Jadi 2 pasang. Ya kan? Nanti dikurangi lagi. Di meiosis 2-nya sudah sama dengan mitosis ya. Kalau proses meiosis dulu sudah mulai sama dengan proses mitosis karena dia sudah terpisah tadi, sudah dibagi lagi menjadi setengah. Tadinya 4 menjadi sepasang saja. Nah, terus apa yang menjadi penyebab anakan sel pada meiosis itu menjadi berbeda? Karena terjadi peristiwa apa namanya? Pindah silang, Bu. Pindah silang, oke ya. Jadi itu. Kalau mitosis terjadi pada tubuh apa? Sel apa? Sel tubuh atau sel gamet? Mitosis. Sel tubuh. Gamet. Tubuh, Ibu. Sel tubuh. Kalau sel meiosis terjadi pada sel Sel gamet. organel apa tadi yang berfungsi sebagai apa ya? Medan pembelahan. Zona pembelahan. Sentriol ya. Oke, kemudian sentriol nanti akan membentuk dengan area tubula, membentuk mikrotubula dan mereka membentuk namanya spindle ya, benang-benang mikrotubula. Mikrotubula apa tujuannya? Bukan kayak pembentukan rangkai, Bu. Mikrotubula di dalam sel tadi, mitosis. Dalam pembelahan sel tadi. Dia benang-benangnya menarik, menarik kromosom sampai ke arah kutub yang saling berlawanan satu sama lain. Oke. Interfasa apa ciri-cirinya di interfasa? Ada berapa fase di interfasa tadi? 3. Siklus sel lah. Siklus sel apa yang terjadi di siklus sel itu? Siapa yang bisa gambarkan? Apa yang terjadi di siklus sel? Di sini. Siapa yang mau jelaskan Kak ini? Siapa yang bisa menjelaskan persis sama? Enggak persis sama, pokoknya inti dari siklus sel ini. Ayo. Kalau ada yang bisa dapat 5 poin.
Kalian bisa? Putri Ayu, Andira. Jadi siklus sel itu terdiri atas berapa fase? Fase mana yang paling panjang? Mana fase? Bu, saya Bu. Oke. Baik, jadi untuk siklus sel ini mengalami 6 fase. Yang pertama itu interfase, di mana interfase ini merupakan pematangan materi. Dan masuk ke profase, proses ini merupakan proses hilangnya membran inti. Kemudian untuk proses metafase, di sini prosesnya kromosom akan berderet pada bidang ekuator. Dan untuk fase anafase, di sini kromosom akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan yang dibantu oleh mikrotubula. Dan untuk tahap telofase, di sini merupakan tahap dua sel anakan akan terbagi menjadi. Oke ya. Itu jadi kalau kita berbicara secara lengkap menyeluruh, ditanya siklus sel berarti semua keseluruhannya. Oke, sudah betul. Tadi Ilmi banyak menjelaskan di fase mitotik. Jadi masa yang paling panjang di situ interfase, ditandai dengan biasanya tadi sudah bisa benar penyiapan semua materi-materi. Kalau kalian tadi dilihat animasi sentriol mulai direplikasi, DNA direplikasinya masih dalam bentuk kromatin. Kromatin itu dipanjangkan ya, kemudian nanti dia akan memendek dan menebal menjadi kromosom ya, masa persiapan. Jadi semua fase ini ada checkpoint yang memastikan bahwa ukurannya semua sudah tepat sebelum berpindah masuk ke fase-fase berikutnya. Jadi siklus sel ini mengatur jamnya sel, kapan dia harus beristirahat. Istirahat itu bukan dalam artian istirahat tidak ngapa-ngapain, tapi istirahatnya itu di interfase, itu masa mereka menyiapkan semua materi-materi ya. Ya, oke, itu mungkin nanti saya akan lebih menilai lagi di evaluasi terakhir ya. Saya kirimkan kemana ya materinya ya. Kalian bisa kumpulkan di mana nih? Sampai bisa saya kirimkan tugas. Ya, silakan dikerjakan ya, ada di kolom chat. Di kertas saja ya, di kertas, terus nanti saya buatkan link untuk mengumpulkan. Sudah diterima? Sudah dibuka? Sudah, Ibu. Oke. Ini nilainya kalau benar bisa membantu ya. Karena terus terang nilai terakhirnya UTS sangat kurang nih, sayang. Ibu sudah minta nilainya Ibu. Saya bilang tunggu dulu, saya mau gali dulu terus anak-anak. Pasti mereka bisa kalau cara Mama menjelaskan juga oke.
Nanti kumpul foto baru kumpul ke situ ya. Google Form. Ya, semakin cepat kalian selesaikan, semakin cepat kalian bisa bersiap-siap ke kuliah berikutnya ya. Ibu, maaf mau bertanya Ibu. Ini ditulis sekali lagi soalnya apa langsung nih jawabannya kita tulis Ibu? Langsung jawaban saja, langsung jawaban. Satu apa tah? Iya Ibu, terima kasih Bu. Oke.